Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Septina. Terima kasih sudah menonton videoku. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang sangat mengerikan, bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Kasus ini sempat viral, bahkan seorang pengacara ternama Hotman Paris pernah menawarkan bantuan untuk kasus ini. Kasus ini menceritakan sepasang kekasih, yaitu seorang gadis muda dengan kekasihnya, yaitu seorang oknum dari abdi negara. Kisah cinta mereka tidak berakhir bahagia di pelaminan, melainkan berakhir dengan maut. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologis ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Sri Mulyani adalah gadis cantik yang berusia 23 tahun, berasal dari Pontianak. Sri adalah gadis yang cantik yang sangat menyayangi keluarganya. Bahkan Sri Mulyani juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya, khususnya ayahnya, karena Sri sudah lama meninggal oleh ibunya. Sri memiliki hubungan dekat dengan seorang pria yang berprofesi sebagai prajurit TNI berpangkat Prada, yang sering disebut dengan Pradaye. Sri Mulyani menjalani hubungan dengan Pradaye sejak tahun 2021, kemudian memutuskan untuk pertunangan pada April 2022. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, tidak ada masalah serius sampai mereka berdua bertunangan. Tapi setelah pertunangan itu, mereka sering cekcok, selisih paham, bertengkar, dan adu mulut. Di tahun 2021, ketika Sri dan Pradaye masih berpacaran, Sri kerap kali datang ke Sambas. Sambas sendiri adalah kota di mana Pradaye bertugas. Bahkan Pradaye sering mengirimkan uang dan menyiapkan taksi pulang pergi Pontianak Sambas untuk Sri kekasihnya. Bahkan setelah bertunangan, Pradaye dan Sri bukannya semakin harmonis. Hubungan mereka justru sering bertengkar. Diduga Pradaye sering berselingkuh dengan wanita lain, dan menurut keterangan keluarga Y, 2 hari setelah bertunangan, Pradaye ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Disinilah percekcokan hubungan mereka makin panas dan sering bertengkar. Karena sering bertengkar itulah Pradaye dan juga Sri akhirnya memutuskan hubungan mereka, dan pertunangan mereka pun batal. Desember tahun 2022, tepatnya pada tanggal 24 Desember, Sri meninggalkan rumahnya tanpa izin dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Sri pergi menuju Sungai Raya Dalam ke rumah seorang laki-laki bernama Dedi yang merupakan teman dari Pradaye. Sri tujuannya ke rumah Dedi untuk menitipkan motor yang dia bawa. Kemudian Sri meninggalkan kota Pontianak dan pergi menuju Kabupaten Sambas untuk menemui Pradaye. Kedatangan Sri ke Kabupaten Sambas bukanlah tanpa sebab. Sri menduga dirinya telah hamil, dan itu adalah buah cinta dari hubungannya dengan Pradaye. Sri meminta Pradaye untuk bertanggung jawab lantaran telah hamil, tapi Pradaye saat itu tidak mengakui perbuatannya dan mengaku kalau itu bukanlah anaknya, dan ngomong sama Sri bahwa hubungan mereka sudah lama putus dan tidak mungkin itu adalah anaknya, kata Pradaye. Mendengar kata-kata itu, Sri tentu saja marah, karena bagi Sri itu adalah hal pertama kali dia melakukan hubungan itu dan cuma sama Pradaye, nggak ada yang lain. Karena emosi, Sri pun akhirnya menampar wajah Pradaye. Kemudian Sri pulang ke sebuah penginapan, tempatnya menginap selama di Sambas. Setelah sampai di penginapan, Sri menelpon Pradaye dan akan melaporkan perbuatan Pradaye ke polisi militer apabila Pradaye tidak bertanggung jawab. Takut akan ancaman Sri, Pradaye pun mengajak Sri untuk bertemu dan berjanji akan bertanggung jawab. Tetapi Pradaye meminta untuk melakukan pemeriksaan apakah Sri benar-benar hamil ataukah tidak. Karena menurut Pradaye mereka sudah putus lama, tapi Sri mengaku kalau dia sudah hamil sejak 3 bulan yang lalu. Keesokan harinya, Pradaye menjemput Sri di penginapan dan akan melakukan pemeriksaan kehamilannya Sri. Dan jika Sri memang terbukti hamil, Pradaye akan mengajukan izin untuk menikah. Tetapi sayangnya Sri bukan dibawa ke tempat tujuan awal mereka berdiskusi, tapi Sri dibawa ke sebuah bukit di daerah Kabupaten Sambas. Sesampainya di sana, Sri dipukul di bagian kepala dengan menggunakan batu dan disiksa. Bahkan bagian perut Sri diinjak oleh Pradaye. Sri juga dianiaya dengan menggunakan kayu hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, bukannya Pradaye stop sampai di situ, dia justru melakukan hubungan intim dengan Sri yang sudah tak sadarkan diri. Ketika Prada yang lagi asik melakukan hubungan tersebut, tiba-tiba Sri bangun dan bergerak.
dan Sri sadar meskipun matanya berat untuk membuka. Tapi Pradaya justru kembali memukul kepala Sri dengan menggunakan batu sampai Sri tewas. Setelah Sri tewas, Pradaya bukan henti melakukan hal tersebut. Dia justru masih melakukan hal itu untuk yang kedua kalinya. Menyadari Sri yang sudah 100% tidak sadarkan diri, Pradaya tahu kalau Sri yang sudah tidak bernyawa itu pun lalu menggali lubang yang tak terlalu dalam untuk menguburkan Sri, mantan kekasihnya di situ, yang ditinggal pulang. Tapi handphone milik Sri tidaklah ditinggalkan, tetapi disimpan oleh Pradaya untuk menghilangkan barang bukti. Tetapi di sini Pradaya lupa untuk membuang kunci penginapan Sri. Yang ada kunci tersebut dibuang begitu saja di samping jasad Sri dikuburkan. Kejanggalan pun dirasakan oleh pihak keluarga Sri. Sri yang sudah menghilang selama berhari-hari tidak ada kabarnya. Sri juga tidak bisa ditelepon. Menurut keluarganya, Sri tidak biasanya begini. Meskipun dia telat pulang, Sri akan menghubungi keluarganya, khususnya ayahnya, karena Sri sangat menyayangi ayahnya. Saat itu pihak keluarga sudah mulai curiga. Tiba-tiba saja ada nomor asing yang menelpon keluarganya dan mengaku sebagai Sri. Tapi agar tidak kehilangan jejak dan barang bukti, keluarga pun berpura-pura meyakini kalau itu adalah Sri. Meskipun keluarga tahu dan curiga kalau itu bukanlah anaknya, karena merasa khawatir dengan adiknya. Ningdia atau kakak Sri mencoba menanyakan Sri telah pergi kemana. Di tanggal 27 Desembernya di tahun 2022, nomor tersebut yang mengaku sebagai Sri menyatakan kalau Sri sudah merantau kerja di Malaysia, dan keluarga yang mendapat kabar itu justru bingung. Ngapain Sri jauh-jauh ke Malaysia? Nggak ngomong lagi sama keluarga. Kan Sri sudah kerja di sini, ngapain lagi Sri ke Malaysia buat cari kerja? Begitu kata kakaknya. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Januari 2023, kakak Sri mendapatkan pesan dari nomor telepon yang mengaku sebagai Sri, di mana pesannya dikirim adalah sebuah foto paspor untuk meyakinkan Sri benar-benar bekerja di Malaysia dan berhenti cemas serta curiga. Sejak tanggal 21 Januari tersebut, pihak keluarga tidak lagi mendapatkan kabar dari nomor telepon yang mengaku sebagai Sri. Tapi ketika dihubungi, nomor tersebut masih aktif tapi tidak pernah membalas pesan yang dikirimkan oleh pihak keluarga. Kecurigaan keluarga semakin bertambah ketika nomor yang mengaku sebagai Sri setiap kali di video call ataupun telepon tidak pernah mengangkat dengan alasan macam-macam. Sri lagi kerja, Sri nggak bisa ngangkat telepon. Dan alasan lainnya mengatakan, Sri nggak boleh ngangkat telepon di sini. Di sini Sri hanya fokus kerja untuk mencari uang untuk bapak. Begitu katanya. Hal ini semakin kuat dicurigai pihak keluarga kalau nomor yang mengaku sebagai Sri tersebut bukanlah Sri, dan hilangnya Sri pasti berkaitan dengan mantan tunangannya tersebut. Begitu kata sang ayah. Hilangnya Sri akhirnya sedikit menemui titik terang. Nova, teman Sri, mengaku kalau Nova sempat bertemu Sri, dan waktu itu Sri mengatakan kalau akan pergi ke Sambas untuk menemui Pradaya, dan pihak keluarga juga yakin bahwa hilangnya Sri Mulyani ada kaitannya dengan mantan tunangannya Pradaya, dan Sri tidak benar-benar ke Malaysia untuk bekerja. Karena hilangnya Sri yang sudah berbulan-bulan dari bulan Desember sampai bulan Mei 2023, akhirnya pihak keluarga melaporkan hilangnya Sri ke kepolisian Sambas, mengingat Sri tujuan akhirnya memang ke sana. Setelah kasus hilangnya Sri Mulyani ditangani polisi, di saat bersamaan tanggal 1 Juli 2023, kasus hilangnya Sri mulai terungkap. Kasus ini terungkap berawal dari seorang warga yang sedang mencari kayu menemukan ada kerangka jasad manusia di Bukit Sambas yang lokasinya berada di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Saksi ketika itu mendapati korban sudah tinggal tulang belulang. Posisi ditemukannya korban di sekitaran Bukit Tempayan di belakang rumah yang sudah lama tidak dihuni. Saksi mata selanjutnya melaporkan ke Polsek Sajingan Besar bahwa saksi telah menemukan tengkorak manusia yang terkubur di sana. Polisi yang tiba di lokasi lalu mengevakuasi dan membawa korban ke RS Bayangkara, Pontianak guna memeriksa lebih lanjut ini jasad siapa dan tengkorak milik siapa dan meninggal karena apa. Diduga temuan jasad tersebut adalah Sri Mulyani yang hilang selama 6 bulan lamanya, dan pihak polisi pun mulai menyelidiki temuan jasad tersebut. Polisi yang pada saat itu memanggil pihak keluarga untuk mengecek apa betul ciri-ciri jasad yang sisa tulang belulang ini adalah Sri yang hilang atau bukan.
Dan pada waktu itu keluarga berharap kalau itu bukanlah Sri, melainkan jasad milik orang lain. Tapi kenyataannya tidak seindah itu, bagaikan disambar petir di siang bolong. Yuliansah, kakak dari Sri Mulyani, yakin jasad dan sisa tulang belulang yang ditemukan bukit tersebut adalah adiknya, Sri Mulyani, yang telah hilang sejak 6 bulan lalu. Saya yakin jasad itu adalah adik kandung saya, karena saya masuk sendiri melihat jenazah di dalam. Dari behel, lalu gelang yang dikenakan itu adalah adik saya, kata Yuliansah, kakak Sri Mulyani. Mengingat alasan Sri pergi ke Sambas menemui mantan tunangannya dan jasad yang ditemukan juga ditemukan di Sambas, pihak keluarga yakin dan meminta agar kematian Sri diusut tuntas. Mantan tunangannya Sri yang merupakan anggota TNI tersebut diperiksa, yaitu Prada Y. Setelah polisi memiliki cukup bukti yang kuat, polisi pun menjemput Prada Y untuk diperiksa terkait kematian Sri Mulyani. Awalnya Prada Y tidak mengakui perbuatannya yang sudah menghabisi Sri Mulyani dan mengkuburkannya di bukit tersebut, tetapi polisi memiliki satu bukti yang membuat Prada Y tidak bisa mengelak lagi kalau itu adalah perbuatan Prada Y. Apakah kalian masih ingat dengan kunci kontrakannya dibuang di samping jasad Sri? Dan ketika kunci tersebut ditemukan, ada sidik jari dari Prada Y yang menjadi bukti kuat kalau kematian Sri yang tidak wajar inilah ulah dari Prada Y, mantan kekasih Sri sendiri. Karena sudah merasa terdesak dan tidak bisa membela diri lagi, Prada Y pun mengakui kalau kematian Sri memang ulah dirinya. Alasannya karena Prada Y menghabisi Sri Mulyani karena Sri sering mengeluarkan kata-kata kasar dan selalu menggunakan fisik seperti menampar ketika sedang berantem. Dan Sri sering merendahkan Prada Y dengan kata-kata kasar. Itu alasan si Prada Y untuk membela dirinya. Karena tahu Prada Y adalah anggota TNI, jadi kasus ini pun dilimpahkan ke Kodam untuk menangani kasus ini. Selalu kakak Sri meminta Kodam atau Tanjung Pura melalui Pomdam untuk mengusut tuntas kematian adiknya tersebut. Awalnya kasus ini sempat terhenti dan gak ditanganin menurut pihak keluarga, sampai akhirnya kakaknya Sri memviralkan kasus ini dengan menggunakan sosial media. Setelah kasus ini mulai viral, barulah kasus ini mendapatkan perhatian dan ditangani dengan serius. Setelah menjalani sidang pertama yang dihadiri pihak keluarga dan kerabat pada hari Kamis tanggal 14 bulan 9 2023, bahwa pembunuhan yang dilakukan di sebuah bukit itu dilakukan secara keji. Kakak kandung korban mengatakan Prada Y menganiaya korban dengan mencekik, menginjak, memukul, menggunakan batu. Setelah itu pelaku melampiaskan hawa bejatnya dengan merudah paksa korban yang sudah tak berdaya alias tidak sadarkan diri. Meskipun memiliki profesi yang sangat bagus, tetapi tidak mencerminkan bahwa dirinya memiliki kejiwaan yang baik. Dan setelah menjalani sidang berbulan-bulan, akhirnya pada tanggal 28 November 2023, Prada Y dijatuhi vonis seumur hidup dan resmi dipecat dari anggota TNI. Sepanjang menjalani pemeriksaan hingga persidangan, tidak ada raut wajah penyesalan dari Prada Y, dan Prada Y juga tidak ada meminta maaf kepada keluarga atas apa yang telah dia lakukan. Dan inilah akhir kejahatan dari pelaku. Selain Sri yang dihabisi, Prada Y lupa bahwa dia juga menghabisi anaknya sendiri yang ada di dalam kandungan Sri Mulyani.